Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Pemirsa yang terhormat, kita akan berbicara tentang Ma'ruf dengan tamu kita Ali Bardakoglu. Selamat datang, Guru. Selamat datang, Tuan. Apa kabarmu? Terima kasih. Apa kabar? Terima kasih banyak, Guru. Tuan, kami ingin berbicara tentang agama dan kesejahteraan sosial. Mari kita mulai dengan konsepnya terlebih dahulu, seperti yang kita lakukan pada mata pelajaran lain. Apa itu Ma'ruf? Bagaimana kita mendefinisikan konsep Ma'ruf? Ya, kini kata ma'ruf itu merupakan kata berbahasa Arab yang berkaitan dengan adat istiadat, dengan kearifan, dengan ilmu pengetahuan, semuanya merupakan kata yang berasal dari akar kata yang sama. Mungkin terjemahan terbaiknya adalah akal sehat sosial. Dengan kata lain, ia mengekspresikan perasaan, nilai, orientasi, dan keputusan umum dari orang-orang yang waras dan orang-orang yang berpikir secara wajar. Faktanya, ia mewakili opini publik yang sehat atau apa yang kita sebut akal sehat dari masyarakat yang sejahtera. Ada banyak rujukan terhadap kata maghruf dalam Al-Quran. Mengapa ada referensi? Jika kita mundur sedikit lebih jauh, agama sudah terkait dengan sifat manusia, aliran alami kehidupan, dan alam semesta. Dalam harmoni, ia mengirim pesan, ia menyampaikan pesan. Wahyu ilahi adalah pesan yang selaras dengan sifat manusia, dengan aliran alami kehidupan. Dengan demikian, pada hakikatnya Bu Fatma ada kemampuan untuk berbuat baik, benar dan indah, menemukannya, menyukainya, dan melihatnya sebagai suatu nilai. Dan maghruf muncul dalam banyak konteks yang berbeda. Misalnya, tentang kehidupan keluarga. Bunyinya, perlakukan pasanganmu dengan baik. Dengan kata lain, berperilakulah dengan cara yang diterima orang lain dan tidak dianggap memalukan, berdosa, atau buruk. Hormatilah dan jujur terhadap orang lain. Selalu bertindak bijaksana saat membayar utang dan piutang Anda. Dengan kata lain, dalam arti tertentu, Al-Quran Suci sering ingin menyampaikan bahwa ia percaya pada akal sehat manusia dan bahwa hal itu tidak boleh dirusak dan bahwa agama menyampaikan pesan yang selaras dengan akal sehat tersebut. Bisakah kita melihat ini sebagai nilai etika? Sekarang kita dapat melihat kewajiban sebagai nilai moral tertinggi. Para cendekiawan Islam seperti Syah Waliullah menyebutnya ra'i kulli. Mereka menyebutnya sebagai pendapat umum masyarakat. Sejak Adam, esensi manusia adalah untuk melakukan nilai-nilai ini, untuk menekankan nilai-nilai ini sebanyak mungkin, dan untuk peduli terhadapnya. Tapi kita bisa atau tidak bisa. Itu adalah masalah yang terpisah. Berbeda bagi seseorang untuk melihat sesuatu sebagai nilai dan benar-benar melakukannya, Fatma Hanum. Tapi kami menyebutnya akal sehat. Kami menyebutnya akal sehat, akal sehat. Inilah akal sehat hati nurani publik. Hati nurani publik biasanya sempurna. Dengan kata lain, bahkan pada saat Islam datang, orang-orang itu tahu bahwa minum minuman keras adalah kebiasaan yang buruk, bahwa perzinahan adalah hal yang memalukan dan buruk, bahwa riba adalah perilaku yang sangat buruk, dan bahwa menipu orang yang tidak dikenal, yatim piatu, dan tidak cerdas adalah tidak bermoral. Jadi mereka tidak mempelajari semuanya dari Islam. Di satu sisi, Islam bahkan mendukung dan menekankan rasa kebaikan dan perbuatan baik. Hoja, apa yang Anda katakan sehubungan dengan konsep ihsan? Ihsan adalah kemampuan individu untuk menjalankan kehidupan pribadinya, arahnya, jalannya sendiri dalam satu garis lurus dengan dunia batin individu, dengan dunia emosional individu, dengan kesadaran individu yang merasa bahwa Tuhan yang Maha Esa melihat dan mengenalnya. Ketika kesadaran akan anugerah bersatu, maka akan terbentuklah ma'ruf. Tetapi ada adat di bawah ma'ruf. Adat lebih bersifat lokal. Kadang-kadang adat istiadat, kebiasaan suatu daerah bisa saja salah. Sebagai contoh, meskipun tidak terlalu umum di kalangan orang Arab, mereka membenci anak perempuan. Mereka malu dengan anak perempuan yang jelek. Mereka peduli dengan anak laki-laki. Mereka mementingkan kerabat laki-laki mereka. Ma'ruf dari masyarakat ini berbeda dengan yang lain. Itulah adat istiadat masyarakat, bukan yang diketahui. Jadi mereka menyiksa para budak. Mereka kurang peduli pada orang-orang asing, orang-orang kesepian, orang-orang miskin. Tetapi banyak orang yang berakal sehat pun menyadari bahwa hal itu tidak benar, tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, tabiat manusia, akal sehat, dan akal sehat. Itulah sebabnya ketika Islam datang, ia mengaktifkan pengetahuan masyarakat. Agar dapat dikenal, ia harus berdasarkan kebaikan. Itu akan didasarkan pada kebaikan dan keindahan. Itu tidak akan mengganggu hati nurani Anda. Dengan kata lain, saat Anda ditinggal sendirian, hal itu tidak akan membuat Anda bertanya, mengapa saya melakukan ini? Atau maksudnya ialah suatu perilaku yang oleh orang-orang yang berakal sehat, Fatma Hanum, orang-orang yang berakal sehat tidak menganggapnya tercela, jelek,
atau buruk rupa. Namun satu orang dapat bertindak berlawanan dengan apa yang benar dan dua orang dapat bertindak berlawanan dengan apa yang benar. Di sini, dalam Islam, dikenal itu sangatlah penting. Islam mengawali dakwahnya bukan dengan cara menentang kebaikan, bukan pula dengan cara menentang akal sehat masyarakat Arab, akan tetapi Islam memelihara, menonjolkan dan mendorongnya. Sesungguhnya seruan semua Nabi selalu berada di jalan yang benar. Kata maghruf digunakan dalam Al-Quran dalam lebih dari 30 ayat, menjadikan suatu referensi. Bertindaklah sesuai dengan apa yang benar. Bertindaklah sesuai dengan apa yang benar. Apa itu maghruf? Amal saleh itulah yang diterima. Maghruf berarti bergegas menolong orang lain. Pengampunan berarti mampu mengharapkan bagi orang lain apa yang Anda harapkan bagi diri Anda sendiri, yaitu melakukan apa yang baik, benar dan indah. Tujuannya adalah untuk menonjolkan nilai moral, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, kita dapat mengumpulkan segala sesuatu yang kita sebut baik, benar dan indah dalam konsep apa yang diketahui sebagai apa yang diketahui. Dan fitrah yang Allah ciptakan, fitrah yang Dia tempatkan di dalam hati kita, di dalam esensi kita, memungkinkan manusia untuk cenderung kepada kebaikan. Manusia cenderung kepada kebaikan berdasarkan penciptaannya, berdasarkan fitrahnya. Mereka mendukung yang baik, benar dan indah. Agama juga mendukung hal ini. Syariah adalah aturan yang ma'ruf. Dengan kata lain, syariah tidak membawa sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Syariat tidak membawa sesuatu yang orang tahu. Lihat sebagai ma'ruf. Lihat sebagai benar, baik, indah. Dan berkata, oh, seandainya saja kita bisa melakukannya, kita ingin melakukannya, akan sangat baik untuk melakukannya. Tetapi saya memiliki ini dan itu. Karena alasan ini, ego saya, dan agama mengatakan tidak, Anda harus melakukannya. Dan ketika kita mengatakan syariat, aturan-aturan agama dalam kehidupan sehari-hari telah membuat ma'ruf menjadi lebih nyata, terlihat, ditafsirkan dalam suatu cara. Dengan demikian, ada hubungan yang sangat erat antara agama dan ma'ruf dan syariah. Di satu sisi, ajakan yang dibawa oleh para nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, adalah ajakan yang memberi makan akal sehat manusia, mengedepankannya, mendorong manusia ke arah itu, dan mencoba membuatnya dominan. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah ayat, ikutilah jalan ampunan, ajaklah kebaikan, dan jauhilah kota-kota hitam. Ma'ruf adalah dasar dalam hubungan dengan orang lain. Ma'ruf adalah dasar dalam kehidupan berkeluarga. Ma'ruf adalah dasar dalam perdagangan. Jadi ma'ruf adalah lawan dari mungkar. Mungkar berarti jelek. Apa yang orang lihat sebagai sesuatu yang memalukan, apa yang mereka lihat sebagai dosa, apa yang mereka katakan tidak boleh dilakukan, oke, dia mempunyai kekuasaan, kekuatan, uang, stempel, tetapi dia seharusnya tidak melakukan hal itu. Itu adalah mungkar. Seluruh kehidupan Nabi kita selalu berada di garis ma'ruf. Anda tidak akan menemukan perilaku Nabi yang dianggap memalukan atau jelek. Beliau melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat, dan kebahagiaan masyarakat. Namun hal ini bisa saja berubah secara bertahap seiring berjalannya waktu. Ini mungkin perubahan-perubahan kecil yang kecil, tetapi tidak ada perubahan dalam garis utama. Jadi izinkan saya menjelaskannya seperti ini. Izinkan saya merujuk pada 10 perintah Allah lagi. Ya, dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh semua Nabi kepada kita sejak Adam selalu terhormat dan tidak ada satupun di dalamnya yang mengganggu kita hingga hari ini. Apa yang dikatakannya? Jadilah orang yang benar, jujur, bermoral, berbuat baiklah kepada ibu dan ayahmu. Selalu ada untuk mereka yang membutuhkan. Jangan mencuri, jangan mencuri. Hoja, mengapa ada peringatan seperti ini? Maksud saya, jika ada kebaikan, jika ada makna. Agama mendukung alam, Fatmah Hanum. Ketika Anda membiarkan seseorang sendirian dengan alam, dia adalah orang yang aneh. Anda tidak pernah tahu, dia kehilangan arah. Ya, itu benar. Alam itu mungkin tidak cukup bagi manusia. Akal mungkin tidak cukup bagi manusia. Karena manusia tidak hanya memiliki akal dan alam. Ada juga berbagai dorongan, keinginan, ambisi, hasrat. Jadi kita melihat bahwa manusia bisa melakukan sesuatu yang salah. Pengetahuan tidak memberikan apa-apa. Itu tidak menjamin bahwa orang itu benar dan jujur. Begitu juga dengan ijazah. Dapatkah Anda mengukur moralitas seseorang dengan ijazah? Tidak bisa. Oleh karena itu, yang penting bukanlah mengetahui, tetapi melakukan hal yang benar. Karena itulah, agama tidak mementingkan pemberian informasi, tetapi mewujudkan informasi yang benar. Dengan kata lain, agama mendidik kehendak dan memberikan kesadaran. Hal ini sebenarnya terkait dengan tindakan. Tindakan, perbuatan baik. Perbuatan baik itu penting. Mengetahui tidaklah penting. Yang penting adalah melakukan apa yang Anda ketahui dengan benar. Tentu saja orang-orang mengetahui kebenaran. Sekarang masyarakat Arab juga mempunyai orang-orang yang ma'ruf dan saduyu. Islam peduli dengan akal sehat, tetapi Islam memobilisasi akal sehat dan mengubahnya menjadi tindakan. Al-Quran mengatakan, janganlah kamu menyimpang dari keadilan meskipun terhadap kerabatmu. Ini adalah ma'ruf, tetapi apakah ini hal yang mudah? Janganlah menyimpang dari kebenaran dan keadilan meskipun dengan mengorbankan sanak saudara kalian. Dikatakan gest. Sungguh suatu gest yang luar biasa. Dengan kata lain, dikatakan bahwa ada orang-orang yang menegakkan keadilan.
Karena jika orang tidak menegakkan keadilan, keadilan akan digulingkan, tidak akan berdiri sendiri. Agar keadilan ada, orang harus menegakkannya. Apakah orang itu adil atau tidak akan terlihat jelas ketika keadilan itu menyentuh lingkungannya sendiri, kepentingannya sendiri, kerabatnya sendiri. Saya juga menginginkan keadilan di kutub. Maksud saya, jika keadilan di kutub harus didiskusikan semua orang adil. Tetapi kita menuntut sesuatu tentang keluarga kita, tentang diri kita sendiri, tentang ego kita. Tetapi ada seseorang yang memiliki hak lebih dari kita. Agama Islam, Al-Quran, telah memberikan kesadaran kepada manusia untuk berbuat baik, kehendak untuk mengubah kebaikan menjadi tindakan. Ia memberikan pendidikan itu. Untuk alasan ini, Al-Quran dan Sunnah Agama Amri bil Ma'ruf Nahi Munkar. Al-Quran menghendaki agar masyarakat Muslim menjadi masyarakat yang berperilaku baik. Sebagaimana dikatakan untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, menekankan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, yang jelek, yang memalukan, yang berdosa, dan sebisa mungkin menutupinya. Guru, bukankah sangat sulit untuk menggoyahkan keseimbangan ini? Contoh ini muncul dalam pikiran saya. Memperlakukan guru yang memiliki anak di kelasnya sendiri dengan sangat buruk atau melakukan upaya ekstra untuk tidak menunjukkan bahwa ia peduli pada anaknya, hanya untuk menunjukkan bahwa ia memperlakukan anak-anak lain secara adil. Ini adalah contoh yang biasanya muncul di pikiran saya. Bagaimana memisahkan dan menjaga keseimbangan? Tentu saja, sekarang ini perlu untuk menjadi teliti untuk mencegah diskriminasi, tetapi dengan ketelitian itu, seseorang tidak boleh menyimpang dari keadilan. Adalah hal yang baik untuk menjaga teman, adalah hal yang baik untuk membantu kerabat, tetapi kita tidak boleh menyimpang dari keadilan. Adalah hal yang baik untuk bersolidaritas dengan anggota dari agama yang sama. Tetapi seorang Muslim adalah orang yang dapat bersikap adil terhadap orang lain. Tidak peduli apapun agama mereka. Kita tidak bisa menghakimi orang apakah mereka Muslim, non-Muslim, Kristen, Yahudi, siapapun mereka. Kita tidak bisa menentukan akhirat seseorang. Tetapi kita harus bersikap adil di dunia ini. Sifat Allah yang Rahman adalah manifestasi dari keadilan, Fatmah Hanim. Apakah sifat kasih sayang itu? Sifat Rahman Allah adalah bahwa Dia memperlakukan semua makhluk di bumi dengan belas kasih dan keadilan. Dengan kata lain, Dia tidak membedakan Anda secara terpisah karena Anda salat 2 rakaat lebih banyak, atau Dia tidak menghujani batu ke kepala orang lain karena dia melakukan dosa. Apakah Allah memenuhi kebutuhan setiap orang? Ya. Allah telah memberikan setiap orang hak untuk hidup. Dia telah memberikan setiap orang otak untuk berpikir. Dia telah memberi setiap orang hati yang merasa kasihan dan belas kasihan. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Innallaha ya'muru bil adlihi setiap hari Jumat. Kita membaca keadilannya. Ada hubungan yang sangat penting antara keadilan dan rahmat, kasih sayang, keadilan dan ma'ruf. Karena ma'ruf adalah tentang kebijaksanaan, bukan tentang mengetahui, bukan tentang pengetahuan. Saya melihat ada sistem peradilan di sini yang jauh melampaui pikiran manusia. Biar saya jelaskan begini, pengetahuan adalah mengetahui, kebijaksanaan adalah merasakan pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, hikmah adalah marifah yang lebih dalam daripada pengetahuan. Marifah dimulai dengan mengenal Allah, mengenal bumi, mengenal diri kita sendiri. Kalian tahu ada sebuah hadis kudus. An arafa nafsa faqad arafa rabbatan. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka ia telah mengenal Tuhannya. Ini bukan sekedar mengetahui, melainkan mengenali, menyadari, menembus secara mendalam. Itu adalah untuk dapat memahami. Ia adalah mampu memahami, menangkap, menguraikan hikmah. Di sini, irfan berubah menjadi ma'ruf di tingkat sosial. Ma'ruf berasal dari akar kata yang sama. Akal sehat masyarakat juga memahami apa yang baik dan apa yang buruk. Akal sehat memahami apa yang permanen dan apa yang sementara. Oleh karena itu, jika Anda memperhatikan akal sehat masyarakat, akal sehat tidak memberikan semua orang kehormatan. Itu tidak memberikan setiap orang setiap nilai. Ia secara spontan memisahkan orang-orang. Akal sehat masyarakat tahu betul siapa yang pantas mendapatkan apa. Ada juga perbedaan kelas dalam masyarakat. Dengan kata lain, ia mengamati perbedaan kualitas, bukan kelas. Akal sehat masyarakat menghargai orang sesuai dengan nilai mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kualitas mereka. Dalam hal ini, apa yang baik dan benar di mata masyarakat juga penting. Karena mari kita ingat sebuah hadis, apa yang dianggap baik oleh umat Islam, maka itu juga baik di sisi Allah. Guru, bagaimana kita bisa mengambil kalimat apa saja dunia dari sini? Ada apa dengan dunia di sekitar orang-orang jembel di sana? Elalem. Itu tidak berarti orang waras, maksudmu. Perbedaan kualitas lagi kemudian. Dengan kata lain, Al-Quran mengatakan bahwa Anda tidak perlu memperhatikan kecaman mereka yang mengutuk Anda. Berjalanlah di jalan yang Anda tahu benar. Lihatlah, itu berarti bahwa kecaman orang-orang yang mengutuk adalah ma'ruf. Ini tidak memberitahu kita. Itu adalah sesuatu yang berada di luar akal sehat sosial. Maksud saya, kita tidak bisa menyebut
setiap suara orang banyak sebagai ma'ruf. Ya, tentu saja. Maksud saya, ma'ruf adalah sesuatu yang berkaitan dengan kearifan, hati nurani, dan nurani publik. Oleh karena itu, salah satu karya sahih sosiologis yang menjadi dasar hukum adalah ma'ruf. Aturan hukum seperti halnya aturan agama dan pesan keagamaan harus sesuai dengan akal sehat masyarakat. Dalam hal ini, akal sehat sosial yang sah berkaitan erat dengan peraturan hukum, nilai-nilai moral, peraturan agama, dan nasihat agama, serta merupakan suatu kesamaan yang menyatukan semuanya. Tentu saja, pada hakikat apa yang diketahui, terdapat kebijaksanaan dan sifat. Tuhan telah mengirim kita ke dunia ini sebagai makhluk berkualitas, sebagai makhluk yang dihormati. Tuan, di dalam Al-Quran banyak disebutkan yang berkaitan dengan keluarga dan tanggung jawab, seperti diketahui. Dalam Al-Quran, kehidupan keluarga merupakan area di mana akhlak yang baik paling dibutuhkan, karena aturan hukum dan polisi tidak dapat terlalu mencampuri kehidupan keluarga. Kehidupan berkeluarga berlangsung di dalam dinding tertutup. Karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, dan orang-orang yang dituakan dalam keluarga mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga kedudukan yang suci ini. Misalnya, apa yang dikatakan Al-Quran, jika perpisahan atau perceraian menjadi agenda, ia menyarankan dua hal. Atas nama Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa. Dia menggunakan dua kata, pemaaf dan murah hati, pemaaf dan murah hati. Jika kamu ingin melanjutkan kehidupan berkeluargamu, kehidupan suami istrimu, lanjutkan dengan ma'ruf. Jadi, teruslah berkarya dengan baik. Jalani kehidupan berkeluarga yang baik dengan saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Tidak saling menyakiti, tidak saling menyusahkan, dan tidak saling mengganggu. Au tasrihun bi ihsan. Sekali lagi dengan keindahan dan kemanisan, terpisah. Mengapa dia menggunakan kata ma'ruf? Dengan kata lain, jalani kehidupan berkeluarga yang sedemikian rupa, sehingga bila orang-orang yang berakal sehat dan berpikiran sehat melihatmu, mereka akan iri dengan kehidupanmu. Bangunlah hubungan seperti itu dengan anak-anak Anda seperti rumah keluarga sehingga orang-orang di sekitar mereka, orang-orang yang berakal sehat akan selalu memandang mereka dengan rasa gembira, iri dan kagum. Bahkan ada pembicaraan tentang perwakilan Muslim. Islam dan ma'ruf adalah hal yang sama. Dalam kehidupan keluarga, dalam hubungan antara pasangan, dalam hubungan antara orang tua dan anak-anak, Anda akan bertindak sesuai dengan bagaimana Anda harus mendidik, bagaimana Anda harus berperilaku, bagaimana Anda harus menasihati, bagaimana Anda harus membantu. Kalian akan menentukan hal ini bukan dengan membaca buku-buku, tetapi dengan melihat ke dalam mata orang-orang yang waras. Karena ma'ruf masyarakat adalah nilai-nilai kehidupan masyarakat tersebut. Berdasarkan pengamatan dan kesimpulan. Itu tergantung pada observasi dan kesimpulan Fatma Hanum. Jadi Anda tidak bisa pergi dan membawa keakraban masyarakat Mongolia ke sini. Reputasi masyarakat Arab tidak sampai ke Anatolia kita. Kami menyebutnya kearifan Anatolia, pengetahuan Anatolia. Artinya kebijaksanaan dan pengetahuan Anatolia. Maksudnya adalah nilai-nilai yang telah ditinggalkan oleh masyarakat kita di Anatolia secara turun-temurun tersaring selama berabad-abad. Jadi lebih lazimnya ada unsur tekanan dan pengaruh yang kuat. Tetapi hati nurani orang yang tidak bersalah itu sia-sia. Dengan kata lain, bahkan hati dan nurani seseorang yang tersudut pun mengetahui yang baik itu. Itulah mengapa kita perlu peduli terhadap hal itu tentang orang lain. Kita perlu peduli terhadap sudut pandang orang, akal sehat, pemahaman mereka terhadap keindahan dan nilai yang mereka berikan kepada orang lain. Ini juga merupakan refleksi lain dari sebuah wahyu. Jadi, jika kita menjelaskan moralitas, jika kita menjelaskan hukum, kita harus selalu mempertimbangkan hati nurani bersama, akal sehat, dan akal sehat masyarakat ini, dan melihatnya sebagai faktor kesamaan yang menyatukan mereka. Baik Pak, terima kasih banyak atas informasinya yang sangat berharga. Kami mendapat banyak manfaat, terima kasih. Minggu ini di Sekolah Istanbul, Profesor Dokter, kami berbicara dengan Ali Fardakolu tentang apa yang diketahui. Sampai jumpa di bab berikutnya, selamat tinggal.